Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhat Husain Ramadan dari Prodi Biologi Fakultas Saintek. Saya akan menjelaskan soal materi PBAK Universitas yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Di hari pertama ada Bapak Wakil Rektor 1 UIN Malang yang menjadi pemateri pertama pula. Beliau menerangkan bahwa di UIN Malang terdapat 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Beliau menjelaskan bahwa UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, di UIN Maliki Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa luar negeri, program studi internasional, dan lain-lain. Beliau menjelaskan tentang upaya internasionalisasi di UIN Malang yang dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswanya untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa pun juga diwajibkan untuk mencari research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Juga terdapat perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya-karya ilmiah. Beliau menerangkan bahwa perkuliahan di sini berlangsung selama 8 semester, yang berarti itu 4 tahun dengan 160-150 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2021 hari ini pembelajaran dilakukan secara daring, entah itu melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau bisa disebut Dewan Penasehat Akademik. Perkuliahan dimulai tanggal 6 September hingga 2021 Desember dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. Beliau menjelaskan bahwa IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Beliau berpesan agar mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian di materi kedua ada Bapak Haji Ahmad Fathah Yasin sebagai pemateri kedua. Beliau berpesan pada kita mahasiswa baru UIN Maliki Malang bahwa kita adalah the best human material. Beliau berpesan bahwa mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental maupun spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Beliau menjelaskan bahwa orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, yang berarti
mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, berperilaku Islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Beliau menjelaskan bahwa UKM atau unit kegiatan mahasiswa adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yang berarti satuan kredit kegiatan mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Beliau berpesan pada kita mahasiswa baru bahwa jangan jadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Beliau menjelaskan bahwa jika kita ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMC. Beliau menjelaskan pula bahwa UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 boleh diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Eits, kata beliau, lulusan UIN Maliki Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Beliau menyemangati kita mahasiswa UIN Malang bahwa kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan dunia, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, kini kotanya masih sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Beliau pun berpesan bahwa kalau kita segera vaksinasi terus tidak kalahkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Hari pertama terdapat Bapak Wakil Rektor 1 UIN Malang yang menjadi pemateri pertama pula. Beliau menjelaskan bahwa di UIN Malang terdapat 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, sains, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Beliau pun menjelaskan bahwa UIN Maliki sekarang sudah memperbanyak event internasional mahasiswa luar negeri, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Beliau pun juga sekarang hari kedua PPAK Universitas, yakni tanggal 1 September 2021, dengan materi pertama tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA sekarang diketuai oleh Mas Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dengan wakil Mas Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA berfungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ada SEMA, Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Mas Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMC.
Fungsi SEMA antara lain advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UINMA dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengawas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema UIN Malang, Dema Universitas. SEMA pun mempunyai wewenang, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan proker dan kebijakan Dema Universitas, dan turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kemudian ada UKM. Yang pertama adalah UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. Organisasi ini dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jabar. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu kepengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi Resimen Mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasiswa untuk provinsi, yakni Jawa Timur, dan Wiracakti Yuda, yaitu untuk universitas. Arti lambang Wiracakti Yuda 8118 Kodam Brawijaya dan urutan 11 urutan Resimen Mahasiswa se-Jatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Fungsinya kemudian membantu TNI, Polri, dan juga Rektor. Latihannya ada lempar pisau, menembak, dan bela diri. Yang sementara ini hanya karate, masih karate. Kemudian ada UKM Pramuka, Racana Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandra Wulan 2021 pada tahun 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Pramuka ini adalah perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Kemudian terdapat UKM Palang Merah Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. UKM ini mempunyai program kerja yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan juga dies natalis. PMI mempunyai 6 bidang. Yang pertama sosial keagamaan, kemudian dikten, selanjutnya rutan, kesehatan, penelitian pengembangan, dan juga humas. Kemudian ada UKM GGB atau Gema Gita Bahana. UKM ini berumur 6 tahun. UKM ini mengurus pengembangan bakat di bidang suara dan memiliki 8 prestasi dengan minimal tingkat provinsi. Di Gema Gita Bahana, kita mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok,
dan ilmu keorganisasian. Kemudian ada UKM SR, Seni Religius. UKM ini adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. UKM ini punya divisi yakni kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan juga gambus. Kemudian ada UKM teater. UKM ini bergerak di bidang teater. Di dalam ini terdapat bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. FYI, UKM ini telah berumur 35 tahun. Kemudian ada UKM Mapala Tursina atau Organisasi Pecinta Alam. Kegiatan utama ini UKM ini itu rekreasi atau bisa jadi mendaki atau yang lainnya, sosial yang bergerak dalam bencana alam, olahraga, dan ilmiah. Kemudian ada UKM Unior atau Unit Olahraga. UKM ini memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, juga catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini dibentuk pada tahun 2000 bulan. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan. Dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Memiliki staf yaitu usaha, public relation, dan juga personalia. UKM ini mempunyai big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, juga Diksar. UKM ini memiliki unit usaha yakni minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, juga usaha catering. Kemudian ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. UKM ini memiliki 6 departemen, yakni Event Organizer, Departemen Studio yang merupakan jantung Komus, Musik Management, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Departemen ini memiliki spesifikasi sebagai player dan juga non-player. Kemudian ada UKM Taekwondo. Taekwondo merupakan awal dari ranting unit Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. UKM ini memiliki jadwal tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan juga Sabtu pagi. Dan memiliki agenda rutin, yakni try-in, Gashuku, juga Diklat. Kemudian ada UKM Jepret Club. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggotanya UKM se-Malang Raya. Moto UKM ini adalah "Aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata". Kegiatannya diklat, pameran, dan juga hunting besar. Kemudian ada UKM Simfoni. Kemudian ada UKM Simfoni dengan platform Simfoni FM, program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line, dan juga ada program mingguan Simfoni Weekend Show, Daipa, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda,
Tairimami English Day Yaumul Arabi. Mempunyai program unggulan off-air yaitu Symphony India Awards Station dan juga on-air daily program and weekly program. Kemudian ada UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. UKM ini memiliki biro, yakni kajian, penelitian, dan juga keorganisasian. FYI, LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional dan juga aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. Kemudian ada UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. UKM ini memiliki visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. UKM ini memiliki produk yaitu Q-Post yang berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi dev news yang kritis analitis. Kemudian UKM ini memiliki agenda rutin yakni diklat tingkat dasar, upgrading skills, journalism camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi dan juga diskusi rutin. Kemudian terdapat pembicara yakni Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid MHum, seorang anggota DPR RI dengan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Beliau berbicara bahwa dosen tidur gak dibayar, kalau anggota tidur dibayar. Beliau berkata bahwa seharusnya DPR sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Beliau bisa sampai di situ ya karena UIN Malang. Beliau diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu beliau sempat dijadikan AMC dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan itu berasal dari UIN Malang. UIN Malang lah yang beliau seperti itu. Beliau tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Beliau berkata bahwa terdapat bantuan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Itu merupakan bantuan lanjutan yang merupakan lanjutan dari bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Disebabkan pandemi COVID-19 ini. Beliau berkata demikian agar kita bisa tatap muka. Kemudian beliau berkata bahwa sekarang kita berada di era digital dan akan menuju 5.0 yang seperti memakai hologram menurut beliau. Beliau juga berkata bahwa berpesan pula bahwa terdapat 3 pengubah dunia ini, yakni kemajuan teknologi, agama, juga pasar. Dan juga berpesan bahwa UIN juga memiliki peran dan peluang, yakni sebagai arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-entrepreneur, epicentrum acara agama inklusif. Dan beliau juga menasihati kita cara menjadi generasi unggul dengan memiliki digital quotient, kesalehan sosial, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan. Beliau berkata, barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu, kalau keduanya maka kuasai dengan ilmu. Kita juga harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Karena mahasiswa UIN Malang harus punya 2 alus besar, yakni Sunni dan Syiah Islam. Kemudian beliau berbicara tentang apa itu moderasi dalam Islam. Definisi moderasi secara etimologi yakni wasatiyah, berarti jalan tengah, dan keadilan.
Beliau berpesan pada kita, mahasiswa UIN Malang, bahwa mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dan dalam menguatkan dan mendesimasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mendapatkan kepentingan bangsa dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya, Muhammad Farhadusin Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.